Satu sisi kita harus jujur memang mengakui bahwa kita punya kelemahan itu. Siapa? Pemerintah aja. Di UPA disebutkan, di Undang-Undang 11 saya menyebutkan Undang-Undang 11 saja karena nggak mau menyebutkan Undang-Undang UPA, Undang Hubungan Internasional. Jika itu mencakup Aceh di dalamnya, misalnya investasi atau apapun itu, tapi ada Aceh di dalamnya, itu harus ada konsultasi dan pertimbangan DPRA. Tapi dalam tanda kutip mencari rezeki kan tak usaha masing-masing. Pemerintah tidak menjamin itu walaupun undang-undang sudah ada. Ya dong, kita harus tahu nih ini soal siapa kan? Kalau kita mau bilang jujur, ya jujur dong. potensi korupsi paling tinggi itu di Dana Otsus. Soal tikus berarti ya? Yes. Dang tang dang 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 daga dum dam 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 tung tang daga dum tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman podcast Pro Justisia. Hari ini kita akan membahas dengan sederhana tentang sesuatu yang sangat penting menurut sebagian orang, tapi belum tentu penting untuk sebagian orang yang lain. Soal UPA, legasi yang lahir dari kesepakatan damai di Helsinki antara GAM dan RI. Tentu UPA ini harus dilihat sebagai sebuah fundamen perdamaian Aceh, karena dari UPA itu melahirkan beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh provinsi yang lain. Kita secara hukum diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap perbedaan Aceh. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang fasih bicara tentang UPA karena memang semenjak di kampus di mahasiswa beliau eksis sebagai aktivis dan sekarang aktif di LSM. Assalamualaikum Kak Hal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Alhamdulillah sehat. Baik, kita santai ya. Meskipun ngomong sesuatu yang agak berat, tetapi biasanya kalau kita bicara berdua itu sekalian menjadi ringan. Ya, siap. Oke, Kak Rehal sebagai seorang aktivis, saya menyebutnya sebagai seorang aktivis ya, atau seorang pegawai LSM. Masih betah di lembaga swadaya masyarakat sampai dengan hari ini? PR masih panjang, jadi harus selalu standby kan? Oke, tapi melihat dinamika hari ini, ya kan, banyak aktivis yang seumuran kakak sudah berpindah keluar ke grup sebelah. Kakak kenapa tidak memilih jalan yang seperti mereka tempuh? Karena pilihannya adalah ya untuk tidak memilih seperti itu berarti. Oke, saya tahu kenapa kakak jawab seperti itu kan. Oke, Kak Rehal, sebenarnya Undang-Undang Pemerintah Aceh yang lahir tahun 2006 ya, nomor 11, itu apa substansi pokoknya? Itu sebenarnya kan memuat sejumlah kewenangan. Kita tahu bahwa ya seperti disebutkan tadi Aceh bergolak hampir 30 tahun dan antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia. Walaupun itu salah satunya yang melahirkan undang-undang ini. Karena kita bisa melihat di landasan menimbang undang-undang ini kemudian kan juga menyebutkan sejumlah kebijakan lain atau produk undang-undangan lain tentang daerah keistimewaan dan lain sebagainya. Nah, yang menarik sebenarnya untuk dilihat di sini adalah ini kan sebagai boleh kita sebut kompensasi perang. Ya, kayaknya nggak ada bahasa yang lebih halus memang. Iya, nggak ada bahasa yang halus. Tapi kita nggak mau hanya melihat itu sebagai sebuah kompensasi, tapi sebagai kesepakatan bersama. Karena kalau kompensasi si pemberi itu akan selesai tanggung jawabnya dan tinggallah si penerima kompensasi untuk menjalankan dari kompensasi itu, mempergunakan. Nah, kita nggak ingin menggunakan itu, kita ingin menggunakan kata kesepakatan. Kalau kesepakatan berarti kan kedua belah pihak punya tanggung jawab dan setara. Nah, itu yang penting untuk diingat. Nah, kondisi hari ini kalau kita boleh bilang itu tidak lagi terjadi. Artinya tidak lagi berbentuk kesetaraan. Kenapa? Karena kalau merawat perdamaian seharusnya kan sebutan
Apa kalau anak hukum menyebut lex spesialis? Oke, itu istilah yang sangat populer di Aceh pasca 2006. Iya. Lex spesialis droga dari segala macam lah gitu lex generalis. Nah itu, seharusnya hal-hal itu bisa diimplementasikan. Oke. Tapi kemudian itu tidak terjadi. Kenapa? Karena misalnya kita lihat ini ada banyak sekali lahir produk kebijakan setelah 2006 itu berbentuk undang-undang, berbentuk PP, berbentuk perda dan lain sebagainya. Kalau di Aceh sebutannya kanun, nah itu tidak lagi diskusinya setara. Tidak lagi setara. Kenapa saya sebut seperti itu? Kita misalnya punya kewenangan untuk mengatur diri sendiri. Salah satunya pertanahan. Tapi kemudian di Aceh sekarang ada dualisme. Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional. Iya, Kanwil berarti kan. Nah, dua lembaga ini punya tupoksi yang sama, punya fungsi yang sama. Yang satu diatur secara undang-undang, sektoral. Yang satu diatur oleh kanun, yang daerah lain namanya perda. Dan kanun ini masih review Mendagri dan reviewnya sangat lama, 2 tahun. Kenapa saya mencontohkan ini? Salah satunya kenapa? Karena seharusnya pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Mendagri dalam melakukan evaluasi itu kan seharusnya memperhatikan yang tadi kita sebut tuh lex spesialis, lex generalis segala macam dalam mereview produk hukum sekelas kanun di Aceh. Tidak mungkin pukul rata dengan norma standar yang dimiliki untuk mereview undang-undang untuk mereview perda seperti provinsi yang lain. Nah itu nggak terjadi. Nah bukan hanya soal pertanahan, tapi ada soal-soal yang lain yang kemudian yang kita sebut tadi soal kewenangan, mengatur dirinya sendiri, konsep-konsep self government itu. Self government. Yes, itu tidak terjadi. Bentar kan. Ya pertanahan sebagai salah satu contoh kasus ya, bagaimana ternyata ada 2 pengetahuan berbeda. Tapi pertanyaan saya, kalau misalnya kita menyebutkan bahwa UPA ini secara regulasi dalam sistem hukum nasional dia menjadi lemah, itu proses pelemahannya apakah karena kita sebagai masyarakat Aceh, ada pemerintah di sana, ada DPRA misalnya, tidak mampu ya kan menerjemahkan atau membreakdown aturan yang lebih teknis di bawah itu seperti PP dan KAN, atau pemerintah pusat yang menganulir dengan cara mereka. Itu 2 hal sebenarnya, 2 hal, betul 2 hal itu terjadi. Satu sisi kita harus jujur dan mengakui bahwa kita punya kelemahan itu. Siapa? Pemerintah Aceh. Pemerintah. Karena kan kita tidak mungkin menyebutkan masyarakat secara wilayah, secara geografis gitu kan, tapi menyebutkan pemerintah karena kita diwakili oleh pemerintah. Misalnya itu contoh 2006 Undang-Undang 11 tahun 2006 itu kan lahir. Kemudian ada PP yang menyebutkan bahwa tidak boleh penggunaan identitas tertentu untuk larangan penggunaan simbol separatis. Tapi Undang-Undang 11 2006 itu menyebutkan bahwa Aceh boleh menggunakan simbol-simbol tertentu kan. Nah, kemudian itu dimentahkan oleh PP tahun 2007. Pertanyaan kita kemudian adalah PP, kemudian derajatnya itu siapa lebih tinggi dengan undang-undang? Itu satu. Artinya ada konflik regulasi. Ada konflik regulasi dan terus-menerus itu terjadi. Bukan hanya soal undang-undang ini sama PP, juga ada undang-undang dengan undang-undang yang lain. Kemudian tapi kan soal PP itu yang korbankan soal kadin bendera. Iya, dan itu menjadi presiden untuk yang lain. Kita nggak akan bahas dari khusus, tapi kemudian itu menjadi presiden untuk melihat kasus-kasus yang lain. Artinya, yang tadi superior dan yang tadi kita lihat sekarang. Kemudian itu menjadi contoh satu. Kemudian hal-hal lain juga soal pemilu dan lain-lain. Kita juga dibenturkan Undang-Undang 11 ini dengan Undang-Undang sektoral, Undang-Undang pemilu. Kalau kawasan ekosistem Loser itu di UPA disebutkan, Undang-Undang 11 yang menyebutkan Undang-Undang 11 saja, karena nggak mau menyebutkan Undang-Undang UPA. Undang-Undang 11 2006 itu
hanya mengatur sedikit saja soal care, tapi secara lebih spesifik itu diatur oleh undang-undang sektoral, gitu ya. Dan semuanya itu mental. Ketika teman-teman misalnya ingin mengajukan gugatan terhadap pengelolaan lingkungan di Aceh, itu mau tidak mau harus merujuk kepada undang-undang sektoral, karena undang-undang 11 2006 tidak. Nah, Oke, tapi kan PR-nya PP tadi ya pertanyaannya. Iya. Itu kita punya sejumlah PR sebenarnya untuk PP yang sudah selesai dan yang belum selesai. Dari 2006 sampai dengan 2023 hari ini itu sekitar berapa tahun ya? Sekitar 15 tahun. 18 tahun. Masih ada PR yang belum selesai. Ada. Pertanyaan saya, siapa yang tidak mengerjakan PR itu sehingga membebani masyarakat Aceh? Kedua belah pihak. Siapa itu? Pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia dong. Karena kan dua. Oke. Ya kan, pemerintahan Aceh. Tapi terlalu umum melihat skup pemerintahan, ya kan? Ya. Ini kan pemerintahan itu ada legislatif, ya kan, ada eksekutif, di pusat juga sama, ada legislatif, ada eksekutif. Secara spesifik, siapa yang bertanggung jawab untuk mengawal UPA ini bisa terimplementasikan dengan cara misalnya lahir turunan-turunan hukum misalnya. Itu tugas siapa sih? Nah, itu kan tugas pemerintahan kan disebut tadi kan, pemerintahan, bukan hanya pemerintah. Jadi ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif di dalamnya. Yeah. Nah, itu kedua belah pihak. Artinya nasional juga, lokal juga, daerah juga. Nah, soal PP tadi. Nah, itu banyak sekali tuh. Saya mencatat itu ada beberapa. Misalnya soal tata cara soal standar norma prosedur tentang ASN misalnya, prasarana dan sarana pendidikan madrasah segala macam. Nah, itu kan harus disusun karena kita punya kewenangan misalnya kan. Tapi kemudian kewenangan itu selalu diikat. Kalau baca Undang-Undang 11 2006, ketika menyebutkan kewenangan Aceh kan. Kemudian selalu di bawahnya ada pasal selama tidak bertentangan dengan produk. Ditutup dengan setelah mereka undang-undang itu memberikan satu kewenangan untuk dirinya sendiri, kemudian dimentahkan oleh undang-undang lain. Jadi artinya begitu Undang-Undang 2006 lahir dan lahirlah undang-undang yang lain, kita nggak bisa ngapain karena ada pelemahan yang terjadi. Pelemahan tadi pertanyaannya soal pelemahan terjadi itu di soalnya saya mau lihat dulu biar nggak salah. Kita punya pasal 8 Undang-Undang 11 2006. Soal apa itu? Soal soal lebih kepada konsultasi. Nah, itu konsultasinya itu disebutkan bahwa ada 4 dalam pasal 8 itu ayatnya menyebutkan pertama rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang dibuat oleh pemerintah artinya Indonesia dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Oke, artinya ketika pemerintah Aceh punya hubungan dengan pihak luar negeri, ada MOU misalnya? Pihak Indonesia misalnya. Indonesia gitu kan, punya sebagai sebuah negara, Indonesia punya kesepakatan dengan luar negeri, hubungan dengan internasional. Jika itu mencakup Aceh di dalamnya, misalnya investasi atau apapun itu, tapi ada Aceh di dalamnya, itu harus ada konsultasi dan pertimbangan DPRA. Termasuk singkil MOU investasi seharusnya kalau itu diinisiasi oleh pemerintah Indonesia, maka itu ada perintah kan undang-undang ya. Tapi kan gubernur terlibat dalam investasi itu. Iya. Tapi kemudian informasinya kan tidak banyak diketahui oleh publik. Enggak, kita balik kemari ya soal norma dan standar itu. Nah, kemudian rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) berarti yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh lagi disebutkan itu juga harus dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Artinya setelah dia berkonsultasi dia harus dapat pertimbangan. Berarti resmi dong dokumennya, disetujui oleh DPR Aceh bahwa undang-undang pemilu misalnya yang dirumuskan mencakup Aceh di dalamnya, ini draftnya dikirim, terus mekanisme mereka seperti itu seharusnya kan, tapi itu nggak dilakukan. Buktinya setiap 5 tahun sekali, setiap periode pemilu kita selalu ribut soal disharmonisasi kebijakan. Kemudian kebijakan administratif, ayat 3 menyebutkan yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah Indonesia. Oleh pemerintah Indonesia terjemahannya dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan gubernur. Kenapa penting konsultasi itu? Tadi saya lihat kakak membaca pasal-pasal atau ayat itu soal konsultasi. Pertanyaannya, kalau misalnya dibutuhkan antara kepentingan Aceh sebagai sebuah provinsi
dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tentu kan pemerintah pusat harus melihat kepentingan lebih besar, ya kan? Jadi konsultasi itu maksudnya untuk apa? Apakah untuk menjamin kepentingan Aceh terakomodir dalam satu regulasi nasional atau apa? Salah satu poinnya itu. Poin besarnya sebenarnya adalah menjaga perdamaian berkelanjutan. Kan itu soal kesepakatan kan? Kesepakatan Aceh saat perdamaian di Helsinki itu kan soal setara. Ada tuntutan para pihak, apa yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian damai itu. Nah, klausul ini disebutkan untuk ada sejumlah pemenuhan kepada Aceh yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, begitu pun sebaliknya, sehingga perjanjian damai itu bisa dijalankan. Menurut kakak, apakah MOU itu masih menjadi landasan moral bagi pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dalam mengeluarkan kebijakan sampai dengan detik ini, atau itu hanya menjadi teks kosong? Saya sebenarnya melihatnya MOU itu sama Undang-Undang 11 2006 kayaknya nggak menjadi landasan lagi bagi siapapun di Republik ini. Oh my god. Iya, kita harus bilang seperti itu kan. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu kan. Ya. Yang terbaru, misalnya Omnibus Law. Artinya saat DPR RI mengeluarkan, akhirnya lahir bukan undang-undang, dia jadi Perpu. Apa? Omnibus Law kemudian diperbukan. Iya. Setelah dibatalkan sama. Nah itu kan sama sekali tidak mengindahkan pasal 8 yang tadi saya sebutkan, konsultasi kan. Tidak mengindahkan, itu yang terbaru ya. Yang sebelumnya kita tahu. Kita tahu bahwa undang-undang pemilu, undang-undang yang lain juga lahir, undang-undang kawasan Sabang segala macam juga lahir, tidak mengindahkan pasal itu. Misalnya Omnibus Law yang tadi kita sebutkan. Jadi Perpu dia itu perizinan. Lihat UU PA, lihat Undang-Undang 11 2006 itu menyebutkan perizinan itu ada sampai di level kabupaten, gubernur, bupati, wali kota. Nah kemudian begitu Perpu ini lahir, ini Perpu loh, ini undang-undang. Saya selalu agak bingung melihat itu. Negaranya seperti itu selalu diatur ya, agak membingungkan. Nah nggak ada diskusi apapun ketika OSS itu dibentuk. Sebentar Kak. Oke lah, kita anggap bahwa pemerintah pusat karena kepentingan dia terlalu luas memikirkan negara kesatuan Republik Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke. Tapi ada tidak inisiatif ataupun sinyal dari kita sebagai orang lokal, misalnya DPR RI kita yang ada di sana, yang di parlemen, itu mencoba mencolek pemerintah pusat. Kan kita lebih spesifik nih, ya kan, kalau pemerintah pusat terlalu luas, kita orang Aceh ada nggak satu mekanisme ataupun satu terobosan supaya kita tidak dilupakan dalam kancah nasional? Kita mau membuktikan itu dengan apa ya? Kita bisa membuktikan dengan media massa misalnya. Yang paling mudah itu. Kita buktikan dengan media massa, ada media mainstream, ada media sosial yang pasti bukan media hoax. Bukan media hoax. Ya tidak ada dokumen-dokumen itu yang mencatat soal gerakan-gerakan yang terjadi kan, artinya gerakan protes atau apa namanya. Nah itu tidak kita lihat secara nyata, secara konkret, kecuali dia lakukan sebagai hidden agenda, kita nggak tahu. Tapi kalau hidden agenda dilakukan seharusnya ada riaknya, gitu kan? Artinya kakak berkesimpulan bahwa eksistensi UPA menjadi lemah itu tidak hanya soal pusat, tapi juga ada kontribusi kita yang lemah dalamnya. Iya, persis. Kenapa? Karena saya ingin menyebutkan bahwa misalnya tadi contoh di awal saya sebutkan PP kemudian bisa menganulir undang-undang, itu kelemahan kita salah satunya. Begitu PP keluar, pemerintah pusat nggak melakukan konsultasi, kita punya upaya hukum dong untuk melihat bapak-bapak atau DPR RI gitu loh, kami punya undang-undang nih, ini undang-undang pemerintah, bukan kanun lah, maksudnya ini bukan perda loh, ini undang-undang Republik Indonesia, artinya sejajar dengan undang-undang yang lain toh. Ya kan? Nah rasa kepemilikan undang-undang ini kayaknya hanya kita yang memiliki, hanya Aceh yang memiliki. Baik Kak, itu kan oke lah, itu soal bagaimana kontribusi, tupoksi segala macam, agak normatif ya. Pertanyaan saya, setelah lahirnya UPN, masyarakat di bawah, masyarakat di pelosok yang terpencil, nyak misalnya, atau tukang beca, itu merasakan keberadaan UPA selama berapa tahun tadi? 18 tahun. Faktanya secara iklim damai kita dapatkan. Artinya mencari rezeki. Minimal sekali tidak ada lagi letusan senjata.
Tapi dalam tanda kutip mencari rezeki kan tak usah masing-masing. Pemerintah tidak menjamin itu walaupun undang-undang sudah ada. Tapi iklim kondusif itu saja yang mungkin dirasakan oleh masyarakat itu. Yang itu salah satunya. Tapi secara realnya misalnya. Tapi kan kecil sekali kalau aspek perdamaian hanya untuk menghentikan bunyi senjata. Karena kan dalam MOU UPA tidak hanya bicara tentang itu dong. Ada soal energi, ada soal pertambangan, sumber daya alam, segala macam. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian itu dirasakan oleh masyarakat Aceh yang tinggal di pelosok, misalnya di Samartilang, di Semelu, atau segala macam? Tidak, Samartilang baru dibangun jalan sekarang. Setelah damai sekian lama? Iya, mereka masih, kalau Indonesia menyebutnya 3T, ya tertinggal, terterlah gitu. Akses pendidikan masih sangat jauh, kesehatan, kematian ibu dan anak segala macam lebih buruk dari Pulau Aceh. Padahal kita ada platform dana otsus yang sekian triliun. Itu apakah kesalahan pemerintah pusat atau kesalahan kita? Ya dong, kita harus tahu nih, ini soal siapa kan? Kalau kita mau bilang jujur, ya jujur dong. Potensi korupsi paling tinggi itu dana otsus. Nah, menarik. Ya kan? Beasiswa bagaimana dikorupsi itu sumbernya dana otsus. Ya kan? Terus kemudian itu untuk pendidikan, karena peruntukan salah satu dana otsus kan dibagi dalam peruntukan, salah satunya untuk pendidikan, infrastruktur juga. Soal tikus berarti ya? Yes. Soal tikus. Okay. Jadi kita diberikan ruang memang untuk self government yang tadi itu, tapi kemudian kita ya self masing-masing lah, nggak self government kan? Oke. Ya faktanya UPR tidak memberikan dampak. Nah sekarang ada rencana revisi. Nah pertanyaan saya, apa pentingnya revisi? Apakah untuk hanya memperpanjang dana otsus supaya semakin besar dikorupsi, semakin banyak bisa dikorupsi, ya kan? Atau ya karena ada pertimbangan politis, pertimbangan juridis sehingga itu harus berkuat misalnya. Atau katakanlah UPR kemarin itu dibuat secara cepat ya, pasca MOU 2005, 1 tahun selesai sehingga kita harus sempurnakan. Apa dasar dari itu harus direvisi? Nah, ini kan ada beberapa layer sebenarnya revisi itu, layer kepentingan. Dari elit muncul diskusi soal perpanjangan dana otsus, dan ini dana otsus itu unlimited seperti Papua. Sebenarnya diskusi tentang ini sudah lama didiskusikan sebelum COVID. Nah, saat itu masyarakat sipil mencoba mendiskusikan ini dengan DPR Aceh. Apa landasan pijaknya sehingga muncul Prolegnas 2020 sampai 2024, salah satunya itu memunculkan Undang-Undang 11 tahun 2006 untuk direvisi. Berarti itu ide dari Prolegnas. Iya, Prolegnas tiba-tiba muncul gitu kan. Nah, kita sebagai masyarakat sipil kan meng-highlight ini kepentingan siapa? Atau pertanyaannya lebih mendasar, substansinya apa yang ingin direvisi? Nah, saat itu kita mendiskusikan ini dengan DPR Aceh, kita mencoba mengajak, ayo kita lihat optimalisasi dulu. Jadi jangan revisi dulu, optimalisasi. Jadi itu kan dua hal yang berbeda. Optimalisasi itu kan penguatan yang kayak tadi kita sebutkan, PP-nya belum ada, berarti harus ada PP dan sebagainya. Nah, kita menawarkan opsi optimalisasi dulu, baru kemudian ke ranah revisi. Artinya kalau optimalisasi dia perlu review, perlu kajian kan. Kita mencoba itu. Nah itu kan kita tidak mendapat jawaban itu. Kemudian kita jawaban dari DPR Aceh. Jadi artinya kita mencoba mencari draftingnya, naskah akademiknya saat itu awal 2020 ya, Januari. Nah kita nggak ketemu itu. Nah Maret kemudian kita akan COVID. Nah terhentilah advokasi ini kan. Nah terus kemudian di tahun yang lalu kita melakukan advokasi kembali, dan ini sudah sudah ada draft, muncul naskah akademik dari DPR yang dikerjakan oleh bapak-bapak dari bapak dan ibu dari salah satu kampus di Aceh gitu kan. Nah kemudian juga ada masuk dari kajian yang lain. Nah kemudian kita mencoba melihat apa yang menjadi catatan dalam draft yang ditawarkan itu. Ternyata masih cerita otsus. Otsus itu bagian penting yang harus direvisi. Nah, bagi kita, bagi masyarakat, karena kita soal mengukur kesejahteraan dari produk kebijakan, kan? Nah, kita melihat sebenarnya salah satu yang harus ditekankan adalah soal yang pasal tadi itu. Pasal ketika menyebutkan bahwa Aceh diberikan kewenangan, tapi nggak tuntas kemudian. Selama tidak bertentangan dengan produk perundang-undangan lain. Itu yang ingin hilangkan. Ya, kita ingin mencoba mendiskusikan itu.
Kalau itu terus-menerus ada seluruh pasal, Aceh disebut punya kewenangan kan tadi, pendidikan segala macam kan, boleh mengatur dirinya sendiri segala macam. Tapi kan konsepnya nggak boleh juga undang-undang Aceh itu bertentangan sama undang-undang yang lain. Bagaimana jika undang-undang itu lahir setelah undang-undang 2006? Ya, pertanyaan saya adalah ketika UPA hari ini lahir ataupun revisi nanti muncul, ini kan soal keberlakuan daya tahan UPA, dan kita tidak bisa menghentikan. Betul. Ada proses baru non-lain lahir misalnya. Nah, pertanyaannya ketika UPA ternyata tereliminir karena soal undang-undang baru, itu kan sesuatu yang secara hukum sah-sah saja. Itu, tapi menjadi tidak sah jika itu mengganggu pembangunan berkelanjutan perdamaian di Aceh. Karena, intinya itu. Ya, harus dari UPA itu. Itu menjadi poin dalam revisi. Salah satunya ini. Revisi siapa? Revisi kalangan sipil atau revisi masyarakat sipil? Kita ingin melihat bahwa proses anulir lahirnya kebijakan ke perangkat konsultasi tadi kan, ya, itu tidak dilakukan sehingga setiap produk kan ini kan siapa duluan lahir telur dengan ayam kan sebenarnya. Nah, kita mau melihat jalannya seperti apa ketika seluruh produk undang-undang di UPA. Memang betul sebuah undang-undang itu kan dia bukan kitab suci, dia boleh diamandemen. Undang-undang 45 bisa diamandemen, bisa revisi, bisa diamandemen sampai 4-5 kali gitu kan. Nah, undang-undang 11 ini juga bisa direvisi, tapi lihat dulu optimalisasinya. Pertanyaannya, revisi yang dilakukan kawan sipil itu bentuk partisipasi kita atau ketidakpercayaan kalangan sipil kepada tim yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR atau DPR saja? Ini ruang partisipasi. Bukan karena tidak percaya. Bukan tidak percaya, karena semua orang boleh berpendapat toh dalam republik ini. Nah, jadi Indonesia undang-undang dan seluruh kebijakan yang ada menyediakan ruang partisipasi. Nah, kita menggunakan ruang partisipasi itu untuk memberikan masukan. Kenapa? Karena kita lihat dalam proses perumusan kebijakan. Kenapa nggak digabung satu tim misalnya antara ada tim DPRA, ada tim sipil atau tim kampus misalnya menggodok bersama? Kenapa harus dipisahkan? Hasilnya itu kita berikan jadi satu tim untuk di DPRA. Jadi kita diskusi dulu secara terpisah dengan seluruh masyarakat sipil yang ada di Aceh. Kemudian hasilnya itu kita kasih ke DPR. Kenapa? Ke DPR Aceh ya. Kenapa? Karena kita ingin satu draft yang lahir dari Aceh agar konsentrasi energinya di situ. Dan kakak percaya usulan dari kakak dari kalangan sipil itu akan terakomodir dalam itu? Ya, kita mengawal terus sampai sekarang. Proses pengawalannya tidak hanya di Aceh dong, karena kan kebijakan perubahan itu di pusat. Iya. Kita juga meneruskan sejarah masa lalu. Di 2005-2006 itu masyarakat sipil mendorong lahirnya Undang-Undang 11 2006 ini. Itu ada teman-teman di Jakarta juga yang bekerja untuk itu. Kenapa kawan sipil selalu bergerak nggak satu gerbong dengan kawan pemerintah di pemerintahan maksudnya? Karena kita bukan pemerintahan. Ya, maksud saya kan draft ini kan dibuat oleh dua pihak. Ya, ini draftnya menjadi draft DPR Aceh. Kita menginsert. Jadi ke pusat itu menjadi draft DPR Aceh. Iya. Jadi draft DPR Aceh. Kita menginsert ke dalam draft itu. Kita nggak menyerahkan draft itu secara parsial ke karena kita tidak percaya. Bukan. Jadi karena kita ingin satu draft itu dari Aceh. Jadi seluruh seluruh draft yang ada di seluruh masyarakat Aceh, baik itu akademisi, masyarakat sipil, pers dan segala macam, itu masuknya melalui DPR dan DPR yang akan menyerahkan. Dan dalam proses revisi itu hole-hole yang sebelumnya ada di UPA bisa diisi. Jadi kan kepentingan banyak orang harus terakomodir karena jangan kepentingan parsial kan. Karena kepentingan banyak orang itu akan diisi oleh banyak orang. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir ya. Banyak sekali kan pandat dari kalangan sipil misalnya, udah soal UPA segala macam. Pertanyaan saya yang terakhir nih. Kalau misal gagal, artinya ternyata UPA itu tidak mau direvisi atau gagal revisi, apa yang dilakukan? Berarti ada ruang kosong, akan ada ruang kosong untuk menata Aceh di masa depan, ya kan? Ya, karena mandatori dari perjanjian damai itu nggak mungkin kita pisahkan. Perjanjian damai, kemudian ada undang-undang khusus yang mengatur Aceh
sebagai sebuah daerah khusus dan istimewa. Itu tidak dimiliki oleh daerah lain. Misalnya Jogja hanya istimewa, Papua itu khusus, DKI Jakarta itu khusus. Nah, Aceh itu menjadi daerah istimewa dan khusus. Jika Undang-Undang 11 ini kemudian dianulir secara keseluruhan, artinya kita tidak punya lagi itu. Kakak percaya bahwa itu akan direvisi atau tidak? Yes or no? Saya melihatnya secara jujur, saya lihat kayaknya ini tidak akan direvisi dalam waktu dekat karena ini tahun politik, akan ada agenda politik lain yang sedang digarap. Ya, dan isu revisi ini selalu berdampingan sama momentum politik. Ya, siapa kuat kan sebenarnya? Ini artinya revisi adalah momentum politik. Revisi dalam momentum politik itu akan sangat rentan dilakukan. Kenapa? Karena akan banyak sekali boncengan-boncengan di dalam gerbong ini. Saya pertegas. Selain momentum politik juga ada muatan politik. Jelas. Baik, Kak Rehal, sebenarnya diskusi kita bisa lebih panjang ya, tapi karena durasi, ya. Setelah ini ada part 2 mungkin kita coba siapkan. Tapi yang pasti menarik diskusi ini dan penting untuk kita bicarakan karena soal UPA kan tidak hanya soal regulasi yang berkaitan sama kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Ada masyarakat Aceh di dalam. Nanti kita akan buat satu sesi yang berbeda. Terima kasih Kak Rehal sudah hadir dan teman-teman kawan-kawan podcast Puro Justisia. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan satu pencerahan yang minimal ada satu alternatif berpikirlah bahwa UPA itu tidak dibahas karena muatan politik, tapi dibahas karena kepentingan masyarakat Aceh dan untuk keberlanjutan perdamaian. Itu poinnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam tung tang daga dum daga dum tung Pro Justisia.